Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK9 Channel. Kita masih melanjutkan untuk belajar PLC Mitsubishi. Kali ini akan membahas function yang ke-16, yaitu fmov atau fill mov. Kita lihat untuk instruction formatnya. Jadi function ini bisa beroperasi di area 16 bit. Bisa juga operasional di area 32 bit. Jadi nanti di dalam membuat instruksinya untuk operasional 16 bit kita menggunakan function fmov. Bisa juga menggunakan function fmovp. Kalau untuk operasional 32 bit, nanti di dalam instruksinya itu kita menggunakan function dfmov atau double fmov dan atau menggunakan function dfmovp, double fmov pulsa. Sekarang kita buat programnya menggunakan GXWorks 2. Klik 2 kali. Kita pilih project di sini, kemudian klik new. Kita setting, kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan. Kalau saya menggunakan PLC FX3U24MR. Jadi untuk PLC seriesnya di sini saya pilih FX CPU. Kemudian klik OK. Sekarang kita buat tombol startnya, kita masukkan kontak normally open. Addressnya X1. Klik OK atau enter. Kita buat instruksinya, kita pilih F8. Diklik. Di sini ketik fmov spasi D100 spasi D200 spasi K4. Klik enter atau OK. Untuk input data D100 kita menggunakan instruksi dari function inc atau increment. Kita masukkan kontak normally open. Ini addressnya X3. Klik OK. Kita buat instruksi inc-nya, pilih F8, diklik. Sekarang ketik inc spasi D100. Klik OK atau enter. Sekarang kita simulasi, caranya klik compile, klik build. Klik start stop simulation. Kita tunggu prosesnya. Klik close. Simulasi bisa dimulai. Klik kanan. Kita pilih debug modify value. Kita input data untuk D100. Tekan on. Off. Jadi kalau kita menekan on off di sini sama seperti seolah-olah kita menekan tombol kemudian dilepas kembali. Kita lihat data D174. Jadi function fmov atau fillmov ini fungsinya memindahkan data dari D100 ke tempat
lebih dari satu penampung data. Contoh di sini saya tampilkan D200, tempat menampung data perpindahan dari D100. Kalau di sini K4, berarti nanti yang menampung data pindahan dari 100 itu ada 4 channel. Dimulai dari D200, D200, D201, D202, dan D203. Ini tempat menampung data perpindahan dari D100. Kalau di sini K4. Kalau di sini K1 berarti yang menampung data perpindahan dari D100 hanya satu channel, yaitu D200. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan K6 atau K10 tempat menampung data dari D100 berarti 10 channel. Kalau di sini D200 berarti dimulai dari D200, D201, D202 dan sampai D210. Kemudian kita tekan tombol X1. Maka data dari D100 berpindah ke D200. Jadi kalau kita simulasi menggunakan simulator GXWorks 2, kita tidak bisa melihat channel berikutnya D201, D202, dan D203. Maka kita akan simulasi menggunakan Project SCADA GT Designer 3. Kita keluar dari simulasi, masuk ke GT Designer 3. Dan sekarang akan kita simulasi menggunakan Project SCADA GT Designer 3. Kita input data untuk D100. Kita bisa melihat di sini channel D100 ini nanti bisa dipindahkan ke channel D200, D201, D202, dan D203. Jadi di sini sebagai contoh saya hanya menggunakan 4 channel, maka saya ketik K4. Kalau di sini diketik K20 berarti ada 20 channel yang akan menampung data perpindahan dari D100. Jadi dimulai dari channel D200, D201, D202, dan seterusnya. Jadi ini hanya sebagai contoh. Saya hanya menggunakan 4 channel untuk menampung data perpindahan dari channel D100, yaitu D200, D201, D202, dan D203. Kalau saya tekan tombol X1, maka data dari D100 berpindah ke D200, D201, D202, dan D203. Kita input data untuk D100. Sekarang data D100 di sini kita baca dalam angka desimal. Desimal 210. Kalau di sini dalam data bit, untuk membaca data bit, hasil konversi itu dari kiri ke kanan. Tapi kalau untuk membaca urutan bit, itu dimulai dari kanan ke kiri. Ini contoh channel D100. Sebagai contoh di sini untuk function fmom ini operasional 16 bit. Maka satu channel ada 16 bit. Dimulai dari bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4 sampai dengan bit yang ke-15. Tapi kalau kita membuat instruksinya menggunakan function untuk operasional 32 bit, nanti di sini ada 32 bit satu channel. Ini hanya sebagian contoh, jadi saya hanya menggunakan 16 bit
untuk function yang operasional di area 16 bit. Jadi untuk menghitung urutan bit itu dimulai dari kanan ke kiri. Untuk membaca konversinya dimulai dari kiri ke kanan. Sekarang kita baca desimal 210. Kalau dibaca di dalam bilangan biner 1101 0010. Jadi yang on atau yang hidup dibaca 1, yang off dibaca 0. Kita ingat bahwa bilangan biner hanya mengenal angka 0 dan angka 1. Jadi membacanya dimulai dari bit yang ke-7 ke kanan. Sekarang kita tekan tombol X1. Maka data dari D100 berpindah ke D200, ke channel D201, ke channel D202, dan ke channel D203. Kita input data, kita tekan tombol X3, input data untuk D100. Sekarang data D100 desimal 335. Kita baca di dalam bilangan biner. Jadi ini dibaca dari bit 11 ke kanan. Jadi desimal 335 kalau dibaca di dalam bilangan biner 0001 0100 1111. Kita baca yang di channel D200 desimal 210. Kalau kita baca di dalam bilangan biner ini dibaca dari bit yang ke-7 ke kanan 11010010. Sekarang kita tekan tombol X1, maka data dari D100 berpindah ke channel D200, ke channel D201, ke channel D202, dan ke channel D203. Kita input data lagi untuk channel D100. Sekarang data D100 desimal 484. Kita baca di dalam bilangan biner. Kita baca mulai dari bit 11 ke kanan. 0001 1110 0100. Sekarang kita tekan tombol X1. Maka data dari D100 berpindah ke channel D200, ke channel D201, ke channel D202, dan ke channel D203. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Jadi ini hanya sebagai contoh untuk pembelajaran, dan silakan teman-teman dikembangkan sendiri. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.